Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin membawakan materi wattmeter dan p-tester atau cosbemeter yang disusun oleh Nadia Nurfadila, Ali Sahabuddin, dan Serdi. Adapun pengertian dari wattmeter, wattmeter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui beberapa besarnya daya listrik nyata pada beban yang sedang beroperasi dalam suatu sistem kelistrikan dengan beberapa kondisi beban, seperti beban DC, beban AC satu fasa, serta beban AC 3 fasa. Dalam pengoperasiannya harus memperhatikan petunjuk yang ada pada manual book atau tabel yang tertera pada wattmeter. Demikian juga dalam hal pembacaannya harus mengacu pada manual book yang ada. Daya listrik dalam pengertiannya dapat dikelompokkan dalam suatu kelompok sesuai dengan catur tenaga listriknya, yaitu daya listrik DC dan daya listrik AC. Secara umum, daya listrik mengandung unsur resistansi dan reaktansi atau impedansi kompleks sehingga daya yang diserap tergantung pada sifat beban. Hal tersebut dikarenakan yang menyerap daya adalah beban yang bersifat resistif, sedangkan beban yang bersifat reaktif tidak menyerap daya. Gambar di bawah merupakan contoh gambar wattmeter. Jenis-jenis wattmeter. 1. Wattmeter elektrodinamik atau analog. Wattmeter elektrodinamik atau elektrodinamometer. Instrumen ini relatif familiar dalam desain serta konstruksi elektrodinamometer tipe amperemeter dan voltmeter analog. Kedua yaitu koil dihubungkan dengan sirkuit yang tidak sinkron pada pengukuran power. Koil yang tepat atau fillet coil dihubungkan secara seri menggunakan rangkaian koil yang bergerak dihubungkan paralel menggunakan tegangan serta membawa arus yang proporsional menggunakan tegangan. Sebuah tahanan non-induktif dihubungkan secara seri menggunakan koil bergerak agar bisa membantu arus menuju nilai yang kecil. Karena koil bergerak membawa arus proporsional dengan tegangan, maka dianggap purpose coil atau voltage coil dari wattmeter. Gambar di samping merupakan gambar wattmeter elektrodinamik. 2. Wattmeter induksi. Perbedaan menggunakan wattmeter jenis dinamometer ialah wattmeter induksi hanya bisa dipakai dengan suplai listrik bolak-balik, sedangkan wattmeter jenis dinamometer dapat digunakan baik dengan suplai listrik bolak-balik atau searah. Kelebihan serta keterbatasan wattmeter induksi yaitu wattmeter induksi mempunyai skala besar, lebar, bebas efek medan liar dari wattmeter. Gambar di samping merupakan gambar wattmeter elektrodinamik. 2. Wattmeter induksi. Perbedaan menggunakan wattmeter jenis dinamometer ialah wattmeter induksi hanya bisa dipakai dengan suplai listrik bolak-balik, sedangkan wattmeter jenis dinamometer dapat digunakan baik dengan suplai listrik bolak-balik atau searah. Kelebihan serta keterbatasan wattmeter induksi yaitu wattmeter induksi mempunyai skala besar, lebar, bebas efek medan liar, serta memiliki peredaman bagus. Selain itu, alat ukur ini juga bebas dari error akibat frekuensi. Kelebihan wattmeter induksi yaitu skalanya cukup panjang, lebih asal 3000, nol tidak ditentukan oleh medan pengganggu dari luar, tidak dipengaruhi oleh error frekuensi karena dampingannya yang besar. Kekurangan wattmeter induksi yaitu
Taraf ketelitiannya rendah, 0 hanya untuk besaran AC. Kadang-kadang mengalami error suhu yang diakibatkan oleh aliran eddy current pada tahanan yang efeknya sangat besar terhadap suhu tahanan. Pemakaian daya sangat besar, relatif tinggi, serta mahal. 3. Wattmeter digital. Wattmeter elektronik digital terkini. Energi wattmeter terbentuk sampel tenaga serta arus ribuan kali dalam sedetik. Nilai rata-rata tegangan instan yang dimiliki dengan arus listrik true power daya murni. Daya murni ini dibagi menjadi volt dan ampere. Nyatanya ialah power factor. Rangkaian komputer menggunakan nilai sampel untuk menghitung tegangan RMS atau arus RMS, FA, power atau watt, power factor, dan kilowatt hour kWh. Contoh yang sederhana menampilkan berita tersebut pada layar display LCD. Contoh yang lebih canggih menyimpan gosip tersebut dalam beberapa waktu lamanya, serta dapat mengirim ke alat-alat lapangan atau lokasi pusat. Gambar di samping merupakan contoh gambar wattmeter digital. Prinsip wattmeter. Di rangkaian dasar wattmeter, kumparan arus dari wattmeter dihubungkan secara seri dengan rangkaian beban, serta kumparan tenaga dihubungkan paralel atau line. Jika line mengalir melewati kumparan arus dari wattmeter, maka akan mengakibatkan medan pada kurang lebih kumparan. Kuat medan ini sebanding dengan besarnya arus line kumparan tegangan asal wattmeter yang dipasang seri menggunakan resistor. Dengan nilai resistansi yang sangat tinggi, tujuannya merupakan untuk membuat rangkaian kumparan tenaga dari meter memiliki ketelitian tinggi. Bila tegangan dipasangkan ke kumparan tegangan, arus akan sebanding menggunakan tegangan line. Perkenalkan, saya Serdi. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu penggunaan wattmeter. Pada pengukuran daya ada dua metode, yaitu metode pengukuran daya tidak eksklusif. Terdapat dua jenis pengukuran daya menggunakan metode pengukuran tak langsung. Dilihat dari letak kedua alat ukur, yaitu amperemeter dan voltmeter. Yang pertama, voltmeter dipasang sebelum amperemeter. Yang kedua, voltmeter dipasang setelah amperemeter. Metode pengukuran daya secara langsung. Pengukuran daya listrik secara langsung ialah menggunakan wattmeter. Namun di sini akan dibahas tentang penggunaan wattmeter ialah instrumen pengukuran daya listrik yang pembacanya pada satuan watt, di mana adalah kombinasi voltmeter dan amperemeter. Dalam pengoperasiannya harus diperhatikan petunjuk yang terdapat pada manual book atau tabel yang tertera pada wattmeter. Demikian dalam pembacaannya harus mengacu pada manual book yang ada. 1. Pengukuran daya satu pasang menggunakan wattmeter. Elektrodinamometer digunakan secara luas pada pengukuran daya. Dapat digunakan untuk menunjukkan daya searah maupun daya bolak-balik. Untuk setiap pembentukan gelombang tegangan serta arus dan tidak terbatas pada gelombang sinus saja. Yang diam dihubungkan seri dengan tahanan pembatas arus serta membawa arus kecil elektrodinamometer yang digunakan untuk voltmeter atau kumparan IP. Arus sesaat di dalam kumparan yang berputar ialah IP sama dengan E
per Rp, di mana E ialah tegangan sesaat pada jala-jala dan Rp ialah tahanan total. Kumparan berputar bersama tahanan serinya. 2. Pengukuran daya 3 fase dengan menggunakan wattmeter. Pengukuran daya suatu sistem fasa banyak memerlukan pemakaian 2 atau lebih wattmeter. Selanjutnya, daya nyata total diperoleh dengan menjumlahkan pembaca masing-masing wattmeter secara aljabar. Teorema Blonder menyatakan bahwa daya nyata bisa diukur dengan mengurangi satu elemen wattmeter serta jumlah kawat pada setiap fasa banyak. Dengan pernyataan bahwa satu kawat bisa didesain common terhadap seluruh rangkaian potensial, sambungan 2 wattmeter untuk mengukur konsumsi daya oleh sebuah beban 3 fasa yang seimbang dapat dihubungkan secara delta. Kalibrasi wattmeter. Gambar di samping menunjukkan rangkaian yang digunakan untuk mengalibrasikan wattmeter. Resistansi standar dihubungkan secara seri dengan wattmeter yang akan dikalibrasikan. Suplai tegangan rendah diberikan ke kumparan arus wattmeter. Resat dihubungkan secara seri menggunakan kumparan untuk mengatur nilai arus. Rangkaian potensial disuplai dari suplai kotak pol rasio digunakan untuk menurunkan tegangan sehingga potensiometer bisa dengan simpel membaca tegangan. Nilai sebenarnya dari nilai tegangan serta arus sebenarnya diukur dengan memakai saklar lempar ganda kutub ganda, nilai akurat P1 dan nilai wattmeter dibandingkan. Fungsi wattmeter. Wattmeter adalah instrumen pengukur daya listrik yang merupakan kombinasi voltmeter dan ampermeter. Pengukuran daya arus searah dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur wattmeter. Di dalam instrumen ini terdapat dua macam kumparan, yaitu kumparan arus dan kumparan tegangan. Kopel yang dikalikan dengan kedua macam kumparan tersebut dibandingkan lurus dari hasil perkalian arus dan tegangan. Pengukuran daya bolak-balik suatu fase. Untuk pengukuran daya suatu fase, pengukuran arus bolak-balik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur wattmeter. Pada gambar di atas dilihat bahwa dalam menghubungkan beban pada saluran suplai daya listrik wattmeter untuk pengukuran daya suatu fase ada kesamaan dengan pengukuran daya DC. Terminal input-output pada wattmeter mempunyai kesamaan dengan saat mengukur daya DC. Pada pengukuran daya listrik, beban arus bolak-balik satu fasa dilaksanakan dengan menggunakan 4 titik terminal 1 per O pada wattmeter, yaitu terminal line, load, L1 dan L2. Perhitungan perlu dilakukan seperti yang tertera pada tabel yang tersedia di atas. Chospimeter V-tester. Chospimeter adalah alat ukur faktor kerja daya untuk jaringan AC yang akan mengukur satuan pergeseran fasa antara tegangan dan arus pada suatu beban listrik. Dalam hal ini, alat ukur chospimeter termasuk suatu alat ukur tipe elektrodinamis, kumparan silang. Untuk rangkaian chospimeter dapat dilihat seperti gambar di bawah. Lanjutan chospimeter atau V-tester. Chospimeter ialah alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya faktor kerja atau power factor, yang adalah benda fase antara tegangan serta arus. Dalam pengertian sehari-hari dianggap pengukuran kosinus P atau F. Pengertian tujuan pengukuran cos P untuk mengukur nilai kosinus sudut fasa. Cara penyambungannya adalah tidak bisa
tidak berbeda dengan wattmeter sebagaimana gambar di samping itu. Cospimeter banyak digunakan dan dipasang di yang pertama panel pengukuran mesin pembangkit, yang kedua panel gardu hubungan gardu induk, yang ketiga alat penyajian, alat penerangan, dan lain-lain. Jenis-jenis cospimeter. Yang pertama, cospimeter circuitor. Cospimeter circuit atau yang biasa disebut dengan cospimeter analog merupakan alat ukur yang sampai saat ini masih digunakan. Bagiannya banyak komponen listrik dan mekanik yang saling berhubungan. Bagian listrik yang penting adalah magnet permanen, tahanan meter, dan kumparan putar. Bagian mekanik meliputi jarum penunjuk, skala, dan sekrup pengantar jarum penunjuk. Kedua adalah cospimeter prinsip kerja. Yang kedua adalah cospimeter prinsip kerja elektrodinamis. Cara kerja dari alat di atas adalah apabila cospi sama dengan 1, maka torsi akan bekerja pada kumparan penunjuk yang akan membentuk bidangnya tegak lurus dengan sumbu magnet bersama kumparan F1 sama dengan F2, yaitu bersesuaian dengan posisi jarum penunjuk cospi sama dengan 1. Cospimeter dengan asas elektrodinamik merupakan alat ukur yang tidak dipengaruhi oleh perubahan frekuensi manapun bentuk gelombang sehingga mempunyai ketelitian yang baik. Namun penggunaan asas elektrodinamik mempunyai kekurangan, yaitu asumsi daya yang sangat besar sehingga akibat langsung dan konstruksinya. Yang ketiga adalah cospimeter dengan asas kumparan silang. Cara kerja alat di atas adalah 2 buah kumparan yang terpasang siku-siku terhadap satu sama lain, tidak dipegang oleh pegas atau jenis kekuatan lain. Oleh karena itu, kumparan silang ini dapat berputar secara bebas sejauh 360 derajat. Yang keempat adalah cospimeter dengan asas besi putar. Cara kerja alat di atas adalah fluk bolak-balik yang dihasilkan kumparan berinteraksi dengan fluk-fluk yang dihasilkan oleh kumparan arus yang menyebabkan sistem membentuk posisi yang ditentukan oleh sudut faktor daya beban. Meskipun demikian, alat ukur dikalibrasikan untuk membaca faktor daya cos pi secara langsung, bukannya besarnya pi. Teknik pengukuran cospimeter. Berikut ini gambar pengukuran cospimeter menggunakan motor sebagai bebannya, di mana P1 dan P2 ialah koil yang mengukur benda potensial atau tegangan pada beban, sedangkan C1 dan C2 ialah koil untuk mengukur besarnya arus yang mengalir pada beban, sehingga pemasangan kabelnya harus pada seri. Sesudah bebannya dinyalakan, cospimeter akan menunjukkan angkanya. Apabila tegangannya akan lagging atau landing, itu seluruh tergantung pembacaan cospimeter yang akan membandingkan antara tegangan serta arus yang terukur. Lanjutan teknik mengukur cospimeter. Pembacaan harga pada alat ukur cospimeter secara cermat harus dilakukan dengan melihat tepat di atas jarum penunjuk. Dengan demikian dibaca harga pada garis skala yang ditulis tepat di bawah runcing jarum. Dengan demikian dibaca harga pada garis skala yang ditulis tepat di bawah runcing jarum. Jika tidak melihat tepat di atas penunjuk, akan terbaca harga sebelah kiri atau sebelah kanan dari garis sebenarnya. Kesalahan ini disebut paralaks. Untuk menghindari paralaks tersebut, runcing jarum jang dari alat cermat didesain berupa sayap tipis serta dipasang cermin kecil di bawah runcing jarum skala. Dalam posisi bacaan yang tepat, maka jarum runcing serta bayangannya pada cermin harus tepat satu garis tipis. Cara merubah batas ukur pada alat ukur cospimeter dilakukan dengan menambah atau mengurangi tahanan sebelum besaran listrik masuk ke komponen utama alat ukur menggunakan perbandingan nilai tertentu terhadap nilai tahanan alat ukur, sehingga besaran sebenarnya yang masuk pada komponen
utama alat ukur tetap pada batas semula. Prinsip kerja Cospi-meter. Pengukuran Cospi berdasarkan pada dasar-dasar gerak listrik dapat dianggap menjadi pengukuran kumparan silang. Kumparan di dalamnya terdiri dari kumparan arus serta kumparan tegangan. Prinsip berupa pengukur watt. Pada proses pengukuran Cospi, prinsip pengukuran bukanlah dituntut hasil yang persis. Berdasarkan petunjuk-petunjuk dari pembuat yang memproduksikan alat ukur, kesalahan yang diizinkan adalah 2 derajat, 2 skala penunjuk. Bagian-bagian Cospi-meter. Keterangannya pada gambar itu yang pada garis warna biru itu papan skala digunakan untuk membaca hasil pengukuran, yakni area untuk membaca hasil pengukuran Cospi. Yang warna ungu jarum penunjuk atau knife atau edge pointer digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran Cospi. Nah, yang warna hijau itu adalah skrup pengukur posisi jarum atau preset digunakan untuk mengkalibrasi atau mengukur posisi jarum pada angka 1 sebelum pengukuran Cospi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.